Rendahnya produktivitas dan kualitas hasil panen masih menjadi tantangan utama di sektor pertanian. Menjawab hal tersebut, pemerintah menghadirkan program bibit unggul sebagai solusi strategis untuk meningkatkan daya saing pertanian nasional. Di Sulawesi Tenggara, program bibit unggul yang dicanangkan pemerintah provinsi memberikan manfaat besar bagi masyarakat, khususnya kalangan petani. Penyaluran bibit unggul telah menjangkau hampir seluruh kelompok tani yang berperan aktif dalam meningkatkan produktivitas pangan lokal daerah. Salah satu potensi besar dari program ini adalah pengembangan padi berkualitas yang mampu meningkatkan hasil panen per hektar. Setiap ada varietas baru yang dikeluarkan baik oleh Pemuda maupun oleh Balai Besar Padi atau Litbang Kementerian Pertanian, sebelumnya pernah dengar istilah varietas impari kan misalnya impari 10, 11, 12, 13 sampai sekarang impari 42, impari banyak lah sampai sudah. Impari itu hibrida padi rawa, ada juga impara, varietas impari hibrida padi rawa, ada juga impago, hibrida padi gogo. Itu varietas-varietas yang dikeluarkan oleh Litbang Kementerian Pertanian. Tentu setiap varietas ini punya plus minus. Itulah Allah kebesaran Allah sebenarnya. Maksudnya tidak semua satu varietas itu berkumpul semua sifat baik. Pasti ada kelebihan satu yang dimiliki oleh impari, misalnya impari 32, tetapi tidak dimiliki oleh impari 33. Sebaliknya apa yang dimiliki oleh kelebihan impari 33, misalnya tahan terhadap serangan hama. Mungkin impari 32 tidak terlalu tahan terhadap serangan hama, tetapi mungkin impari 33 menangnya lebih bulen, lebih rasanya lebih disukai, tetapi impari 33 kurang disukai. Itulah tidak belum saya temukan varietas yang satu varietas mewakili semua keunggulan-keunggulan yang dimiliki. Program ini dikalkulasikan dapat meningkatkan produksi hingga 30%. Tidak hanya dari segi kuantitas, kualitas hasil panen juga mengalami peningkatan sehingga berdampak pada kenaikan harga jual. Program bibit unggul hadir sebagai jawaban atas berbagai tantangan klasik sektor pertanian seperti produktivitas rendah, ketahanan terhadap hama yang lemah, serta kualitas hasil panen yang tidak konsisten. Melalui program ini, petani mendapatkan akses terhadap benih berkualitas tinggi yang telah melalui proses seleksi dan penelitian. Jadi semua benih itu sebenarnya potensi produksinya itu tinggi selalu. Kalau deskripsi varietas setiap benih itu pasti tinggi, bisa 10 ton per hektar. Hanya kan banyak faktor yang menunjang itu, misalnya pupuk. Kan banyak juga petani dengan alasan tidak terbiasa, alasan mungkin uang atau ekonomi. Mungkin kalau rekomendasinya katakanlah urea mestinya dia pakai 200 kilo per hektar. Mungkin karena uangnya ada dia cuma beli 1 sak atau 50 kilo. Pasti pertumbuhannya kurang optimal. Begitu juga kalau ada serangan hama mungkin terlambat dia kendalikan, ya. Mungkin karena ya pasti diserang hama atau karena dia malas, dia tidak rawat itu gulma-gulma, dia tidak siang kan, sehingga lebih banyak rumput daripada padinya yang tumbuh ya. Itu juga pasti mengurangi. Tetapi secara deskripsi varietas, setiap varietas yang dikeluarkan oleh pemerintah itu pasti punya potensi hasil yang tinggi, potensi maksimal, biasa di atas 10 ton. Jadi target dalam cara target produksi kita ya tentu kita berharap produksi yang terbaik. Sekedar informasi di tahun 2025 yang lalu kita punya produksi padi itu 680.820 kilogram, naik 22,4% dari tahun 2024. Pendekatan ini mendorong perubahan yang berkelanjutan, bukan hanya sementara. Program bibit unggul pemerintah provinsi direalisasikan setiap tahun. Untuk sektor tanaman pangan, petani di Sulawesi Tenggara mampu meningkatkan produktivitas pangan lokal sehingga semakin memperkuat ketahanan pangan daerah. Tak hanya pada tanaman padi,
Bibit unggul juga dikembangkan untuk komoditas hortikultura seperti cabai, tobat, dan bawang merah. Tanaman jangka pendek menjadi andalan dalam budidaya masyarakat. Varietas bibit unggul hortikultura dinilai strategis dalam memenuhi kebutuhan pangan lokal, bahkan dapat dimanfaatkan oleh rumah tangga. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara juga menggenjot pengembangan tanaman hortikultura sebagai upaya pengendalian inflasi daerah. Pelaksanaan program ini tidak selalu berjalan mulus. Tantangan seperti distribusi benih, adaptasi petani terhadap teknologi baru, hingga perubahan cuaca masih menjadi hambatan. Meski demikian, dukungan dari berbagai pihak mulai dari pemerintah, peneliti, hingga komunitas lokal menjadi kunci keberhasilan program ini. Pemerintah turut menggandeng lembaga penelitian untuk menghasilkan varietas baru yang adaptif terhadap perubahan iklim. Dengan dukungan berkelanjutan dari pemerintah serta partisipasi aktif petani, penggunaan bibit unggul diyakini mampu menjadi kunci dalam meningkatkan produktivitas pertanian daerah serta memperkuat ketahanan pangan Indonesia di masa depan.